Shalom kakak-kakak, adik-adik semua. Kembali kita bertemu dalam ibadah Komisi Pelayanan Pemuda. Dan saat ini saya diberi judul firman Tuhan, Tuhan sumber berkat. Puji Tuhan, haleluya. Kalau membahas soal berkat, pasti kita sukacita ya, gembira. Mari kita simak sama-sama ya. Firman Tuhan pada saat ini kita akan mengambil ayat dari Ulangan pasal ke-28. Dalam Ulangan 28 ini tertulis tentang berkat ayat 1-14 dan kutuk ayat 15-46. Ini adalah termasuk dalam perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Ingat, Alkitab kita kan isinya tentang perjanjian ya. Itu kan dibagi dua. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kita sedikit pelajari dulu tentang perjanjian ini. Mari kita buka Kejadian 12 ayat 1-3. Silakan di pause dulu kalau mau baca, lebih baik baca dari Alkitab ya. Ini adalah perjanjian Allah dengan Abram. Selanjutnya Kejadian 17 ayat 1-16. Di sini saya tuliskan ayat keempat, kelima, dan ke-8. Silahkan dibaca dahulu. Jadi ini perjanjian Allah dengan Abram yang kemudian diganti nama menjadi Abraham, yaitu Allah akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Lalu Allah menjanjikan 3 hal. Ada satu bangsa yang akan dibentuk dari Abraham, dan Allah akan memberikan tanah dan berkat lewat Abraham kepada keturunannya. Mari kita lihat kondisi saat Ulangan pasal 28 ini disampaikan. Sudah terbentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Dan mereka sedang berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan Allah meneguhkan kembali perjanjian tentang karunia Allah yang dijanjikan lewat Abraham kepada keturunannya, yaitu pemeliharaan Allah. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-1, bangsa Israel diminta: 1. Untuk mendengarkan suara Tuhan. 2. Melakukan dengan setia perintah Tuhan. Jadi intinya pasal 28 ini, Allah akan memelihara umat pilihannya yang setia kepadanya. Atau dengan kata lain, kepatuhan mendatangkan berkat. Dan kalau kita baca dalam perjanjian lama, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka patuh, mereka mendapatkan berkat. Tetapi ketika mereka tidak setia, maka kutuk yang ada pada mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman perjanjian baru? Kita buka Galatia 3. Di sini saya tuliskan ayat 9, 22, dan 29. Silakan dibaca. Oleh iman kepada Yesus Kristus, kita pun menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham.
Lalu kita baca di Galatia pasal 3 ayat ke-14 dan Efesus 1 ayat ke-13 dan 14. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan akan mendapatkan janji Allah itu. Selanjutnya kita baca Efesus 1 ayat ketiga dan ke-7. Berkat yang dikaruniakan kepada kita berasal dari atas, berkat dari sorga, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, yaitu penebusan dan pengampunan dosa. Itu berkat yang sangat besar yang kita terima. Kalau kita baca dalam Kejadian 1, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Semua dikatakan baik. Dan ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah katakan semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Manusia ditempatkan di Taman Eden dalam pemeliharaan dan persekutuan yang erat dengan Allah. Itulah yang dikatakan suasana shalom atau suasana damai sejahtera. Hal ini berubah ketika manusia jatuh dalam dosa dan mendapatkan kutuk. Saat ini, kutuk itu sudah dihapus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita, orang-orang yang beriman, disebut anak-anak Allah bersama Yesus Raja Damai atau Sar Salom. Kita kembali mendapat damai sejahtera itu, bukan hanya di kehidupan nanti, tetapi juga di kehidupan saat ini. Apapun yang di bumi ini kita dapat, uang, harta, kekayaan, itu tidak bisa membeli damai sejahtera. Itulah berkat yang besar yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.